Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tema 9 subtema 1 ya. Nah, anak-anak, apa yang akan kita pelajari? Silahkan anak-anak simak. Yang pertama, kita akan belajar untuk menjelaskan apa itu hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Jadi, lingkungan yang asri, nyaman, aman itu merupakan lingkungan yang pasti diinginkan oleh setiap orang. Nah, untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, anak-anak harus tahu apa itu hak. Hak itu adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya, nelayan itu memiliki hak untuk mendapatkan ikan. Tapi kewajibannya apa? Kewajibannya tidak boleh merusak terumbu karang. Anak-anak, hak terhadap lingkungan ini merupakan hal-hal yang harus kita peroleh dari lingkungan. Jadi hak-hak apa yang harus kita peroleh? Nah, contohnya apa? Mendapatkan akses terhadap air bersih, memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan, menggunakan sumber daya alam sebagai penghasil energi, terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Yang kelima, menikmati lingkungan yang bersih, indah, dan juga asri. Anak-anak, kewajiban terhadap lingkungan itu apa? Itu merupakan hal-hal yang harus dilakukan untuk lingkungan. Contohnya apa kewajiban terhadap lingkungan? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menerapkan perilaku hemat energi, mengelola dengan baik limbah, menjaga kelestarian air, tanah, hewan, dan juga tumbuhan, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui jika kalian tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan itu akibatnya apa. Jadi akibatnya yang pertama, lingkungan akan menjadi tandus dan tidak segar. Kemudian terjadi kelangkaan sumber daya alam. Udara di sekitar akan tercemar karena adanya polusi. Kemudian kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi. Lalu timbullah penyakit akibat polusi dan juga pencemaran. Anak-anak menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Jadi kita sebagai warga negara itu kita berhak memanfaatkan sumber energi. Namun kita juga berkewajiban untuk memanfaatkan secara hemat dan juga bijak. Pengelolaan sumber energi harus dilakukan dengan baik dan juga cermat. Anak-anak, perhatikan berikut ini kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kewajiban kita menghemat energi ya dengan menggunakan seperlunya. Lalu menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan hemat energi dan juga ramah lingkungan. Nah, kalau hak kita dalam menggunakan sumber energi, apa anak-anak? Jadi haknya ketika kita tadi sudah melaksanakan kewajiban, kita mendapatkan apa? Mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita dapat mengelola sumber energi tanpa melanggar undang-undang. Lalu yang ketiga, memanfaatkan energi alternatif seperti energi angin, air, dan juga matahari. Salah satu sumber energi yang kita miliki itu adalah laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut. Misalnya saja membangkitkan listrik, sumber garam, sumber makanan, contohnya udang, cumi-cumi, dan ikan. Dan juga sebagai tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia itu berhak loh untuk menikmati sumber energi laut. Berikut cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Yang pertama, anak-anak tidak boleh menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan ya. Kemudian mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan yang mudah terurai di lingkungan.
Yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. 4, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. Yang kelima, menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Mari kita perhatikan perilaku masyarakat di sekitar kita. Ada yang hemat energi, ada pula yang boros energi. Nah, berikut contoh perilaku boros dan hemat energi di masyarakat. Yang boros energi, contohnya menghidupkan lampu pada siang hari. Ketika hemat energi berarti kita harus mematikan lampu pada siang hari. Kemudian yang boros itu membiarkan keran air mengalir saat tidak digunakan. Kegiatan yang hematnya kita harus menutup keran air saat tidak digunakan. Lalu boros energinya mengendarai kendaraan bermotor untuk berpergian jarak dekat. Nah, hematnya seperti apa? Hematnya kita bisa menggunakan sepeda, bahkan berjalan kaki untuk berpergian misalkan jaraknya dekat. Anak-anak yang boros energi selanjutnya adalah menonton televisi sepanjang hari. Nah, contoh sikap hematnya kita harus membatasi jam menonton televisi. Lalu yang boros itu meninggalkan komputer menyala dalam waktu yang lama. Kehematannya adalah mematikan komputer yang sudah tidak digunakan. Nah, kalau tadi kita hak dan kewajiban terhadap sumber energi, kalau yang sekarang terhadap lingkungan. Nah, apa contohnya? Jadi hak kita terhadap lingkungan hutan yang pertama mendapatkan udara yang segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai dengan aturan, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan juga obat-obatan. Kemudian kewajiban terhadap lingkungan hutan adalah kita melakukan reboisasi, kemudian tidak menebang pohon secara berlebihan, tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Hak kita terhadap lingkungan sungai. Yang pertama, kita bisa menggunakan air untuk keperluan mandi dan juga mencuci. Bisa memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Kemudian memanfaatkan air untuk pengairan sawah, memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Kemudian, kewajiban kita terhadap lingkungan sungai yang pertama, kita tidak boleh membuang limbah ke dalam sungai. Lalu yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan menanam tumbuhan di sepanjang sungai. Lalu tidak boleh mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai. Lalu tidak boleh membuang sampah ke sungai. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.